PSSI terbang ke Inggris demi sumpah WNI oleh Romeni. Pelatih Australia kebingungan baca taktik timnas Indonesia. Patrick Kluivert dihujani kabar baik jelang lawan Australia dan Bahrain. Malaysia tiru PSSI berburu pemain keturunan Belanda. Bushlight di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert dihujani kabar baik jelang lawan Australia dan Bahrain. Jelang menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, Patrick Kluivert dibanjiri oleh kabar baik. Kabar baik pertama datang dari venue pertandingan melawan Bahrain yang akan tetap di Indonesia. Sebelumnya, Bahrain meminta kepada AFC dan FIFA agar memindahkan venue lagi di luar Indonesia, buntut dari serangan di media sosial. Namun, AFC memutuskan untuk menggelar laga melawan Bahrain tetap di SUGBK Jakarta. Hal itu tentu menjadi kabar baik bagi Kluivert yang akan mendapatkan semangat tambahan dari para supporter. Kabar baik kedua adalah proses naturalisasi beberapa pemain yang akan segera rampung. Oleh Romeni sendiri dikabarkan tinggal mengambil sumpah WNI, sedangkan Jarodidowo baru saja menyelesaikan berkasnya. Selain itu, berdasarkan informasi dari YouTuber Yusa Nugraha, ada 2 pemain keturunan yang akan diproses. Di mana informasi itu didapatkan Yusa Nugraha dari orang dalam PSSI sehingga bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Sayangnya belum diketahui nama lain yang dimaksud oleh Yusa Nugraha. Hanya saja pemain itu berposisi sebagai striker dan juga kiper. Jika proses naturalisasi keduanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin bisa langsung bermain pada Maret nanti. Malaysia tiru PSSI berburu pemain keturunan Belanda. Malaysia seperti tak mau tertinggal dengan tren untuk menaturalisasi pemain di kawasan Asia Tenggara. Namun kali ini negara tetangga secara terang-terangan mengikuti cara PSSI yang mendatangkan pemain keturunan Belanda. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan ada 4 pemain yang akan diproses. Dari 4 nama, 1 pemain sedang dalam tahap terakhir sebelum mendapatkan paspor Malaysia. 1 pemain itu berasal dari Belanda, 3 pemain lain sedang dalam proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Dalam hal ini, Chief Executive Officer atau CEO Timnas Malaysia Rob Friend tidak membeberkan secara rinci identitas para pemain itu. Kendati demikian, mantan pemain Timnas Kanada tersebut berharap para pemain yang diproses bisa menambah opsi bagi Malaysia, yakni di kualifikasi Piala Asia 2027. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah memberikan bayangan terkait pemain keturunan. FAM menegaskan setidaknya 8 pemain keturunan masuk dalam radar mereka untuk mengenakan jersey tim nasional. Namun Rob Friend menekankan bahwa upaya mendatangkan pemain keturunan tidak akan mengabaikan pemain lokal. Ia mengaku akan tetap berkomitmen untuk meraih hasil dalam pengembangan pemain lokal di semua level usia. Kami tetap berkomitmen untuk mencapai hasil dalam pengembangan pemain lokal di semua level sepak bola di Malaysia. Meskipun naturalisasi merupakan komponen penting dan strategi ini, kami tetap memahami pentingnya membina bakat lokal untuk memastikan kesuksesan berkelanjutan bagi tim nasional. Ujar Rob Friend. Sontak saja, hal tersebut mengingatkan pecinta sepak bola tanah air pada komitmen Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Itu artinya Malaysia tampak sadar bahwa kombinasi pemain keturunan dan pemain lokal bisa meningkatkan kualitas hingga bersaing di level Asia layaknya Timnas Indonesia. Pelatih Australia kebingungan baca taktik skuad Garuda. Perubahan Timnas Indonesia membuat sang calon lawan Australia pusing. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda datang ke markas Australia dengan komposisi baru. Sintayong tidak lagi bertugas sebagai pelatih, di mana Patrick Kluivert akan menggantikan tugasnya untuk meracik taktik bersama para asistennya dari Belanda.
Menariknya, salah satu asisten Kluivert adalah Alex Pastoor yang pernah melatih Almere City. Dia kini bakal memainkan peran yang sangat krusial pada aspek meracik taktik skuad Merah Putih. Bahkan, melihat komposisi pelatih yang baru, timnas Indonesia diyakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa dengan Australia. Sontak hal itu membuat pelatih Australia Tony Popovic pun mengakui bahwa ia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain. Menurut pengamatannya, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 back. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Sintayong. Namun Tony Popovic juga melihat faktor Pastoor yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Di mana cara bermain timnas Indonesia era pelatih Kluivert pun memang masih misteri. Bukan hanya bagi Tony Popovic tapi juga bagi fans skuad Garuda sendiri. Namun, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang akan terjadi. PSSI terbang ke Inggris demi sumpah WNI Ole Romedy. Keinginan pecinta sepak bola tanah air untuk melihat Ole Romedy mengenakan jersey lambang Garuda tampaknya semakin nyata. Sebagai informasi, PSSI dikabarkan akan terbang ke Inggris untuk melakukan sumpah naturalisasi Ole Romedy. Dalam hal ini, Yusa Nugraha yang memiliki kedekatan dengan pemain keturunan membocorkan hal tersebut kala diundang sebagai tamu dalam podcast bersama anggota eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Dikarenakan Ole Romedy saat ini memperkuat klub Inggris Oxford United, proses naturalisasi itu pun harus digelar di sana. Hal itu biasa karena sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia pun juga melakukan proses pengambilan sumpah di luar negeri. Sebut saja Kevin Dix, Misilkers, dan Eliano Reinders. Untuk itu, PSSI pun harus terbang ke Inggris agar Ole Romedy bisa langsung diproses perpindahan Federasi Belanda ke Indonesia. Selain itu, agar striker house goal tersebut bisa didaftarkan membela timnas Indonesia untuk melawan Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang. Dalam hal ini, dokumen Ole Romedy sendiri sudah lengkap dan saat ini sedang ingin disetujui oleh DPR. Setelah itu, baru PSSI terbang bersama Kemenkumham untuk melakukan sumpah Ole Romedy. Sudah dipastikan ke striker FC Utrecht tersebut akan mengambil sumpah WNI tanggal 8 Februari mendatang bersama dengan Dion Barks dan juga Tim Gibbons. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir bukan tanpa alasan merampungkan proses naturalisasi Ole Romedy dimanapun berada. Pasalnya orang nomor 1 PSSI itu meyakini sang penyerang memiliki keahlian sepak bola yang tinggi. Selain itu, kecintaannya dengan Indonesia juga tak perlu diuji lagi. Hal itu terbukti karena dirinya sempat bermain sepak bola dengan anak kecil ketika mengunjungi timnas Indonesia.